Assalamualaikum semuanya. Asinan rambutan. Siapa di sini yang suka banget sama asinan? Buat teman-teman yang suka banget sama asinan, daripada kalian beli, mending buat sendiri aja. Di tempat aku tuh musimnya tuh lagi nggak menentu. Kadang tuh tiba-tiba panas banget, kadang juga hujannya hujan deras banget. Ini aku bakalan buat cemilan yang cocok buat musim hujan ataupun musim panas. Buat kalian yang penasaran sama resep asinan rambutan ala Restar RF, wajib banget nonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin cabe. Di sini aku pakai cabe rawit sama cabe merah besar ya teman-teman ya. Di sini untuk blendernya aku pakai blender Miko yang mini. Ini kita langsung aja masukin 7 buah cabe merah besar. Ini karena ukurannya kecil-kecil, aku pakai 7 buah ya. Kalau teman-teman cabe merahnya gede-gede, bisa disesuaikan, pakai 5 aja cukup ya, jangan terlalu banyak-banyak. Soalnya kalau kebanyakan pedes teman-teman. Ini sebelum aku blender, aku potong-potong kayak gini biar nanti lebih gampang halusnya. Dan jangan lupa ditambahin cabai rawit. Di sini cabai rawitnya aku cuma pakai 5 siung ya. Untuk airnya di sini aku udah siapin 500 ml dan aku pakai sedikit buat ngeblender ini cabai ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja tutup dan kita blender sampai dia halus. Boleh banget di chopper biar dia tuh dapat tekstur cincangnya. Cuman menurut aku kalau di blender kayak gini juga sama aja kok teman-teman. Cabenya udah selesai dihaluskan, kita langsung aja masukin ke dalam panci. Dan sisa airnya kita masukin. Dan jangan lupa untuk cabenya dibersihin biar nggak mubazir. Kalau teman-teman butuh rekomendasi chopper yang ada blendernya, kalian bisa langsung aja order Miko 5-in-1 ini ya teman-teman ya. Link produk ada di deskripsi. Terus lanjut, di sini aku ada 150 gram gula pasir. Jangan lupa ditambahin garam biar rasanya tuh pas gitu ya teman-teman ya. Garamnya di sini aku pakai 1 sendok teh. Ini kalau udah masuk garamnya, kita langsung aja masak. Ini kita masak sampai dia mendidih. Pokoknya sampai dia tuh bau cabenya berkurang gitu loh teman-teman. Jadi kita masak. Ini sambil aku aduk terus biar gulanya tuh larut. Biasanya aku tuh kalau masak kayak gini, gulanya banyak, dia tuh jarang banget larut. Jadi ini aku bantu aduk-aduk ya teman-teman ya, biar dia tuh larut gitu loh. Ini setelah kuahnya mendidih, aku tunggu 2-3 menit baru aku matiin kompornya ya teman-teman ya. Jadi walaupun udah mendidih kayak gini, nggak langsung aku matiin. Aku tungguin beberapa saat, setelah itu baru aku matiin. Ini kalau udah 2-3 menit, kita matiin kompornya, kita tunggu sampai dia dingin. Sambil nunggu kita potong-potong jeruk nipisnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya aku pakai 3 buah aja. Sebenarnya bisa diganti aci, cuman di sini aku pengen asemnya dari buah alami, jadi aku pakai jeruk nipis yang aku bagi 2 atau belah 2 kayak gitu. Dan yang satunya ini aku potong tipis-tipis buat topping gitu ya teman-teman ya. Jadi 3 buah itu, 2-nya buat perasan nanti dan 1-nya buat hiasan. Ini tuh jeruk nipis aku udah kering teman-teman, jadi ini agak alot aku motongnya. Kalian bisa lihat sendiri ya tuh, dari segi warnanya aja udah kelihatan kalau dia udah kering ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau recook ini, cari bahannya yang segar biar bisa awet di kulkas. Ini udah selesai aku potong-potong. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja masukin ke dalam piring kecil ini. Kita sisihkan dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut kupas rambutannya. Di sini kemarin aku beli rambutannya 1 kilo, udah keadaan dikantongin kayak gini ya teman-teman ya. Jadi aku nggak tahu dalamnya kayak gimana, dan ternyata setelah aku kupas banyak zongnya.
banyak yang busuk gitu loh maksud aku. Mungkin kalau penuh 1 kilo gitu hasilnya bakalan lebih banyak dari ini, cuman ya udahlah ya, udah terlanjur kebeli. Jadi ini kita kupas aja yang bagus-bagusnya aja. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk jenis rambutannya aku nggak tahu ini jenis rambutan apa, tapi sebenarnya ini bisa pakai jenis rambutan apa aja sih, nggak harus seperti yang aku punya. Ini udah selesai aku kupas semuanya. Kalau udah, kita langsung aja cuci bersih. Kalau udah cuci bersih, kita langsung aja masukin jeruk nipis yang udah kita siapin tadi ya. Jadi yang kita belah dua tadi kita peras aja. Ini yang udah kita belah dua tadi kita peras seperti ini aja teman-teman. Bisa pakai saringan, cuman karena aku mager ambil saringan, kita saring bijinya pakai sendok kayak gini aja ya. Ini sebelum aku potong-potong tadi, jeruk nipisnya tuh udah aku cuci dulu ya. Aku gosok-gosok pakai gosokan besi gitu biar kotorannya yang di luar itu bersih gitulah pokoknya. Jadi kalau kalian nyuci ini tuh dipastiin lagi bersih ya teman-teman ya. Biasanya ada hitam-hitamnya gitu loh teman-teman untuk jeruknya ini. Jadi kalau kalian mau masukin sebagai topping, nyucinya harus benar-benar bersih. Ini bijinya kalau bisa jangan dimasukin, soalnya kalau kerendam lama-lama bijinya yang bikin pahit. Kalau jeruknya udah masuk semuanya atau udah diperes semuanya, kita langsung aja masukin jeruk yang udah kita slice tadi. Dan untuk kuah yang udah dingin kita langsung aja siram ke dalamnya. Dan ini dia deh asinan ala dasar RF. Ini tuh seger banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman gak suka pedas, ini agak menyengat gitu loh pedasnya. Ini aku cobain dulu, Masya Allah. Gimana ya rasanya, manis, asin, asem gitu, semuanya pokoknya ada di sini. Kalau ada nanas boleh ditambahin nanas, pokoknya toppingnya sesuai selera kalian aja. Dan di sini sebelum aku masukin kulkas, aku bakalan masukin ke dalam tin wall yang round kayak gini yang ukuran 300 ml. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wallnya, boleh cek link yang ada di deskripsi. Semua produk yang aku pakai bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Ini satu porsi aku isi 7 buah, 7-8 gitulah teman-teman ya. Kalau kecil-kecil 8, kalau gede-gede ya 7. Sebenarnya kalau nggak banyak yang busuk, ini tuh kemungkinan bisa jadi 6 porsi ya. Cuman karena tadi tuh banyak yang busuk dan sekalian aku cemilin, jadinya di sini cuma 4 porsi. Menurut aku sih masih lumayan banyak banget ya. Ini tuh modalnya simple. Untuk resep kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Tambah berapa lama, ini langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Masya Allah banget tuh. Ini tuh kalau lagi kemarau, keadaan dingin-dingin gitu seger banget. Tapi kalau hujan pedesnya kayak nyeblak gitu gak sih? Pokoknya ini enak banget sih, seger banget lah pokoknya. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk recook. Yang udah recook jangan lupa komen-komen, tinggalin komentar kalian di sini, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.